baru saja kan, ya, nggak apa-apa. Kemudian Pak Hakim bilang gini, kalau kamu nggak punya bukti, sekarang kamu yang mengingkari bahwasanya ini bukan miliknya Setio, kamu berani sumpah nggak kalau ini milik kamu? Atau kamu berani sumpah nggak, demi Allah ini bukan miliknya Setio tapi ini miliknya saya? Kamu berani sumpah nggak? Nah, berani. Nah, kalau dia berani, itu jadi miliknya si ibu tadi. Jadi orang yang mengaku harus punya bukti, orang yang mengingkari harus berani sumpah. Lah, seandainya tidak ada aturan bukti dan sumpah, setiap yang mengaku punya, dia ngaku jadi milik dia ngaku jadi milik ini, maka di dunia ini akan jadi hukum seperti hukum rimba. Makanya hadis ini juga sama. Ini hadis ini cuma satu kalimat, satu baris, dua baris. Tapi kalau buka kitab fikih, penjabaran hadis ini sampai 100-200 halaman. Bahkan buku khusus hanya untuk menjelaskan hadis ini. Ya, ini jadi hadis ini luar biasa. Hadis nomor 34. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ro'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan. Kalau tidak bisa, dengan lisan. Kalau tidak bisa, dengan hati. Dan itu iman terlemah. Nah, kalau hati saja tidak mengingkari kemungkaran, maka itu memang imannya sudah mati. Hati mengingkari itu masih ada iman. Mengingkari dengan lisan nasihat itu masih ada iman. Tapi kalau hati sudah enggak, ya itu sudah enggak ada iman. Tentu derajat tertinggi adalah dengan niat. Dan ini yang mampu melakukan ingkar dengan niat, dengan segala prosedur yang rawan konflik adalah pemerintah. Maka salah satu kewajiban pemerintah itu adalah membentuk seperti kementerian yang mana itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak ada itu dosa, karena hanya mereka yang bisa melakukan ini dengan komprehensif, menyeluruh, tanpa konflik. Adapun ormas-ormas Islam, ustadz-ustadz, dai-dai, ustadzah-ustadzah, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad dengan niat, ini bisa, tapi harus susah dulu. Bikin ormas, izin, mediasi dengan masyarakat, ya. Tapi kayak di Jawa Timur beberapa tahun yang lalu, menutup prostitusi yang bernama Gang Doli, itu dengan tanda tangan langsung tertutup sampai sekarang, ya. Tapi kalau misalkan ormas, kelahi dulu, di framing media, dibilang radikal, ya tetap bisa. Tapi kewajiban ini lebih, ya, wajib lagi bagi seorang yang memiliki jabatan kekuasaan. Maka seorang pemimpin yang tidak mengamalkan syariat, mengingkari dengan tangan, ini wallahu a'lam, ya, akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah, karena dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, dia punya alat, punya bahasanya itu, punya perangkat yang bisa dia pakai, baik itu polisi, tentara, satpol pp, kendaraan, dan semuanya fasilitas yang bisa mendukung nahi mungkar. Maka ini kewajiban besar para pemimpin adalah seperti itu. Sama di dalam sebuah rumah, di dalam sebuah sekolahan, apapun itu tingkat perkumpulannya, seorang pemimpin harus memainkan peran amar ma'ruf nahi mungkar, ya, karena dia yang memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Hadis 35. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahasadu, jangan saling hasad, la tanajashu, jangan saling curang dalam jual beli.
La tabaghadu, jangan saling membenci sesama muslim. La tadabaru, jangan saling diam-diaman membelakangi satu sama lain. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan jangan menjual sesuatu padahal antum sudah sepakat untuk dijual ke orang lain. Misalkan ya, saya jual ini ke peserta itikaf hadis Arba'in Nawawi 10.000 ya. Kemudian datang ustazah salah satu peserta, kan, itu buku-buku yang antum sudah deal itu berapa harganya? 10.000. Saya jual ke kalian saja 5.000. Tapi sudah ada kesepakatan dengan saya. Ya, sudah ada deal, sudah janji lah. Itu nggak boleh. Tapi kalau masih dalam penawaran, belum ada kesepakatan apa-apa, berpindah penjual, ya nggak apa-apa. Namanya beli kan cari yang paling murah. Ya. Tapi kalau sudah ada perjanjian, ini haram. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, orang muslim itu adalah saudara orang muslim yang lain. La yadlimu, tidak boleh menzalimi. Wala yakhdhulu, tidak boleh seorang muslim yang mampu menolong saudara yang terzalimi kemudian membiarkan. Mampu menolong tapi membiarkan, namanya khudlan, dan ini dosa besar. Maka Syekh Al-Alamah Muhammad Hasan Ad-Dodo ketika beliau dalam sebuah podcast di Arab sana, beliau mengatakan setiap darah yang tetes di Gaza atau Palestina, setiap hakim negara Islam atau penguasa muslim akan ditanya di akhirat. Kenapa? Karena mereka punya tentara, senjata, uang, makanan, air, minuman, pakaian, tapi mereka membiarkan Zionis membantai mereka semua. Itu namanya khudlan, mampu menolong tapi membiarkan. Padahal sesama muslim adalah saudara. Batas negara tidak menghilangkan status persaudaraan sesama muslim. Seperti itu. Jadi itu salah satu pernyataan ya yang diucapkan oleh Syekh Dodo kira-kira nggak sampai sebulan yang lalu. Itu subhanallah. Wala yakdzibu, tidak boleh seorang muslim membohongi muslim yang lain. Wala yahqiru, tidak boleh seorang muslim menghina, merendahkan muslim yang lain. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marat bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukup seorang muslim itu melakukan dosa ketika dia menghina, merendahkan saudaranya. Kullul muslimi alal muslimi haram, setiap muslim bagi muslim yang lain itu haram. Apanya? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Nah, ini penting ikhwah ya. Hadis ke-36 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa menolong kesusahan orang muslim di dunia, maka Allah akan menolong kesusahannya di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa berbuat mudah terhadap orang yang utang terhadapnya, atau barang siapa mempermudah orang yang sedang kesulitan,
maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia sebelum di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa menutupi aib maksiat, tidak menyebarkan, tidak memviralkan, tidak menggosipkan aib maksiat, kesalahan saudara kita, maka Allah akan menutupi kesalahannya di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan tidak mempermalukan, di akhirat dengan mengampuninya. Jadi kita semua ini sebenarnya, seandainya dosa itu punya bau, mungkin kita semua nggak akan ada yang bisa duduk berdamping-dampingan. Karena kita ini sebenarnya adalah kumpulan dosa, tetapi rahmat Allah itu masih ada di kita sehingga tertutupi, sehingga kita masih mau taubat atau tidak. Seperti itu. Kemudian wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi kalau ada yang tanya ya, amalan apa yang paling mujarab mendatangkan rezeki? Ya memberi rezeki orang lain, membantu. Nah itu sedekah, seperti itu. Ini dalilnya paling jelas, bahkan diulang-ulang. Barang siapa menolong kesusahan, barang siapa meringankan hutang, barang siapa menolong, maka Allah akan menolong. Jadi diulang-ulang terus sama Rasul di hadis ini. Ini amalan biar mudah urusan, ya mudahkan urusan. Bahkan ada hadis yang lain dalam riwayat Imam Ahmad, ismah li ghairika yasmah li ghairika yasmah lakallah. Mudahkanlah urusan orang, maka Allah akan memudahkan urusanmu. Jadi ini memang amalan yang paling mujarab. Kemudian Allah melanjutkan, barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Dan tidaklah sebuah kelompok berkumpul di masjid membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah, melainkan akan diturunkan ketenangan, diturunkan rahmat, dikelilingi malaikat, dan Allah akan memuji mereka di langit sana di hadapan para malaikat. Wa man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabu. Barang siapa amalnya sedikit, maka nasabnya tidak akan mendorongnya menjadi amalnya banyak. Ini hadis 36. Hadis 37, ini hadis qudsi. Hadis ini luar biasa, ikhwan. Barang siapa pengen berbuat baik, hatinya pengen, tapi gak sempat melakukan, dihitung satu pahala. Yang pertama nih ya, dihafalkan yang pertama. Yang kedua, pengen berbuat baik dan melakukan, pahalanya dilipatkan 10 sampai 700 sampai tidak terbatas, hanya Allah yang tahu. Yang kedua nih. Yang ketiga, barang siapa pengen berbuat dosa, udah pengen, udah hati udah yakin, saya udah pengen untuk melakukan maksiat ini, nggak jadi, dihitung pahala. Jadi 3 kali itu pahala terus. Pengen berbuat baik nggak jadi, pahala. Pengen berbuat baik jadi dilipatkan sampai 10 sampai 700 sampai nggak terbatas. Barang siapa pengen berbuat jahat, udah pengen banget nggak jadi, dihitung kebaikan. Yang terakhir, barang siapa pengen berbuat jahat, jadi ditulis 1 dosa.
Satu dosa. Luar biasa. Jadi dari 4 keadaan tuh yang ditulis dosa cuma sekali, itu pun ditulisnya satu dosa. Bukan dilipatkan 10, bukan dilipatkan 700, tapi satu dosa. Ya, maka kata Imam Nawawi, hadis ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Kalau sudah dibukakan kasih sayang sebesar ini, kita nggak memanfaatkan dengan taubat, dengan berbuat baik walaupun sedikit, ini memang kita yang memilih untuk celaka gitu. Jadi jangan disalahkan takdir, ya, seperti itu. Maka salah seorang ulama mengatakan gini, jangan pernah meremehkan amal baik sekecil apapun, bisa jadi itu yang diterima yang membuat kita masuk surga. Dan jangan pernah meremehkan amalan buruk sekecil apapun, bisa jadi itu yang mendatangkan murka Allah yang membuat kita masuk neraka. Kita ingat ya, perempuan masuk surga karena memberi air anjing. Kita ingat ya, perempuan yang masuk ke neraka gara-gara menyiksa kucing. Kalau kita lihat seakan-akan itu remeh biasa, tapi itu mempengaruhi. Ya. 38. Ya, ini. 38, Allah Subhanahu wa taala memberikan cara kita menjadi kekasih Allah. Nah, gini. Jadi gini, di dunia gampangannya kita ambil contoh misalkan seorang laki-laki yang belum menikah. Seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang akhwat misalkan, sebelum dia mendapat restu dari wali perempuan tersebut atau mendapatkan cinta dari calonnya tersebut, nggak mungkin langsung dicintai, nggak mungkin langsung direstui. Mesti langkah pertama adalah mendekati. Ketika sudah dekat itu belum tentu jadi istrinya, karena seorang perempuan mungkin punya banyak kenalan yang dekat. Seorang wali perempuan mungkin punya banyak calon laki-laki atau laki-laki yang PDKT ke anak perempuannya sehingga dekat. Dekat saja itu belum tentu menjadi kekasihnya, menjadi menantunya. Jadi nggak cukup dekat saja, tapi dekat itu harus. Nah, di hadis ini Rasulullah mengatakan di dalam hadis qudsi, melakukan kewajiban-kewajiban, meninggalkan keharaman-keharaman adalah syarat mutlak untuk kita menjadi muqarrabin, hamba yang dekat dengan Allah. Mutlak. Kemudian untuk naik level menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah, setelah melakukan kewajiban dan meninggalkan larangan adalah memperbanyak sunnah. Jadi kalau ingin jadi orang dekatnya Allah, kewajiban dan larangan. Kalau ingin menjadi kekasih Allah, sunnah diistiqomai. Lah, dua ini intinya. Maka Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, kalau kita ingin berjalan menuju Allah, intinya dua: tinggalkan yang haram, lakukan yang wajib, perbanyak sunnah. Itu intinya. Ustadz, saya tahajud tapi subuh jam 8. Saya duha tapi duhur jam setengah 4. Saya baca Quran setelah asar, tapi asarnya ketika maghrib. Saya puasa Senin Kemis, tapi maghribnya pas Isya. Lah, ini kira-kira dia itu ingin menggapai kasih atau menggapai cinta dari mertua, biar dinikahi calon mertuanya, tapi dia itu belum dekat tapi ingin dicintai. Lah, ini nggak masuk akal. Ya, nggak mungkin lah seperti itu. Jadi ini hadis ini seperti itu intinya. Ya. Jadi hadis ini adalah muqaddimah kitab Imam Ghazali.
Di kitab Imam Ghazali yang menjelaskan tentang maksiat anggota tubuh, menjelaskan tentang rahasia sholat, rahasia ibadah, bagaimana mengatur hati, membersihkan hati, bagaimana bergaul dengan manusia. Itu intinya hadis ini. Melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, memperbanyak sunnah. Ya, jalan menuju Allah. Hadis 39. Innallaha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan, kelupaan dan keterpaksaan. Keterpaksaan itu gini, kamu kalau nggak makan babi, saya bunuh. Kamu kalau puasa, saya bunuh. Kayak di Cina, saya dapat kisah dari Ustadz siapa yang pernah ke Cina itu ya, di mana tuh namanya, Xinjiang ya. Dan itu nggak cuma kesaksian satu orang ya, orang yang sudah melakukan observasi ke sana. Jadi di masa puasa itu di sebagian wilayah itu harus dipaksa minum, kalau enggak disiksa, dipenjara. Jadi dia minum, kalau nggak minum disiksa. Kalau itu nggak batal puasanya dan nggak dosa, walaupun minumnya 1 botol besar. Jadi inna waha tajawaza li an ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Allah itu tidak mendosakan orang yang berbuat kesalahan karena khata'. Contoh, menabrak nggak sengaja ayam, nggak sengaja itu nggak dosa, denda mengganti wajib. Memecahkan piring nggak sengaja mengganti wajib, dosa enggak, tapi ganti wajib, tapi dosa enggak. Kalau sengaja, dosa dan mengganti. Kemudian nisyan, lupa kalau sekarang ini puasa, makan enggak dosa ya. Wa mastukrihu alaih tadi, dipaksa, kalau enggak makan, enggak minum, saya penjara, saya bunuh misalkan. Nah, ini juga tidak dosa. Hadis nomor 40 sebelum terakhir ya. Rasulullah bersabda, ini hadis ini adalah hadis semangat ya. Muslim harus mengamalkan hadis ini. Jadi semua kemalasan itu karena tidak mengamalkan hadis ini. Orang yang mengamalkan hadis ini nggak mungkin dia malas. Dia pasti maksimal di bidang masing-masing. Yang bidangnya menjahit maksimal, yang bidangnya bertani maksimal, yang bidangnya berdagang maksimal, yang bidangnya pelajar santri maksimal, yang bidangnya mengajar maksimal. Apapun bidangnya, kalau mengamalkan hadis ini maksimal. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Hiduplah di dunia ini seperti seorang musafir atau seperti orang yang sedang abiru sabil, berkelana transit. Gharib itu apa? Contoh, saya orang Temanggung, orang Solo. Kemarin saya di Pasuruan, Jawa Timur itu 5 hari sebagai santri. Gharib, orang asing, orang yang aneh, bukan warga setempat. Nah, saya di sana cuma 5 hari itu sebagai orang asing dengan tujuan tertentu, ngaji misalnya. Maka di sana tuh saya nggak kepikiran mau jualan, mau nyuci baju, nggak kepikiran karena bajunya udah pas 5 hari. Mau beli perabot rumah, beli lemari, beli kotak, beli arit, beli pacul, nggak kepikiran karena saya gharib 5 hari pas terus pulang. Yang penting yang saya pikirkan beli tiket berangkat, tiket pulang, pakaian selama 5 hari, intinya di sana ngaji. Makan secukupnya, yang penting ngaji lagi.
Dan begitulah orang yang asing di suatu tempat untuk durasi tertentu, dia nggak akan berpikiran macam-macam. Yang penting saja. Yang penting 5 hari pulang lagi ke rumah. Di base yang penting kereta sampai. Mau di kereta itu banyak cobaan, kadang AC-nya bocor, kemudian basahi baju, kemudian sempit, dorong-dorongan, loket, antri, itu nggak kepikiran des. Yang penting cepat sampai rumah. Nah, ini yang adik kecil, nah, silakan dibuang ini, ya, sebelum mengacaukan, ya. Nah, jadi itulah filosofinya kita. Seandainya kita di dunia ini memikirkan saya paling hidup 63 tahun. 63 tahun dibandingkan triliunan tahun di akhirat, ini tidak ada 0,00001% tidak ada. Ya, intinya adalah saya pulang ke akhirat. Maka di dunia ini kita nggak akan macam-macam. Ya, kita nggak akan, ya biarin, udah punya mainan. Ya, ya. Jadi kita nggak akan mikirkan beli ini, beli itu, cita-citanya punya ini, punya itu. Yang wajib saja yang kita pikirkan. Ya, pelajarannya di sini bukan di Kucing ya. Ya, perhatikan sini dulu. Ya. Jadi nanti di YouTube banyak itu. Jadi seperti itu. Atau kita kalau musafir itu tujuannya yang penting kalau transit ya, kita transit. Misalkan perjalanan dari Simo mudik ke Jakarta, transit di Weleri untuk makan malam. Orang transit nggak mungkin mau beli baju, transit cuma setengah jam. Sholat sama makan, nggak mungkin orang transit itu mikir beli baju, mikir borong sabun, beli rinso, nyari laundry. Orang transit itu yang penting sholat, kalau mau buang air, mau mandi, makan, masuk mobil lagi. Abidus sabil seperti itu. Ya, maka dari itu orang yang transit itu seperti itu. Ada apa itu? Oh iya, nyalakan api. HP-nya mati. Lowbat, nggak apa-apa, belum mati kan? Nah, nggak apa-apa, sampai lowbat itu masih 15%. Ya. Tapi masih lanjut. Lanjut bentar. Berapa persen lagi coba dilihat? Dekatin coba. 15 kan? Nah, masih 1 jam itu. Masih lama itu. Ya. Kita lanjutkan. Ini udah 2 hadis lagi ya. Eman-eman kalau nggak kita selesaikan. Makanya Ibnu Umar memahami dari hadis tadi apa? Idza amsaita fala tangdir sabah. Kalau sore jangan nunggu pagi. Kalau pagi jangan nunggu sore. Lah ini penyakit kita semuanya. Seperti itu. Kita semuanya ini. Ya, makanya kita kalah dengan orang barat. Sebelum terakhir, la takhaf wa la tahzan. Ya. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Ini. Iman kita tidak akan sempurna sebelum hawa kita adalah syariat. Syariat. Hawa nafsu kita itu syariat. Kenapa kamu tidur pagi? Hawa nafsu. Kenapa kamu nggak masuk kelas? Hawa nafsu. Kenapa kamu makannya banyak, jajan terus? Hawa nafsu. Kenapa kamu tidur nggak belajar? Mengikuti hawa nafsu. Kesempurnaan iman kita itu akan sampai pada tingkatan sempurna apabila yang menjadi hawa nafsu adalah syariat. Ya intinya nafsunya kalah. Jadi hawa itu ada 2, hawa nafsu dengan hawa syariat. Hawa nafsu adalah ciri lemahnya iman, kalau hawa syariat adalah ciri kuatnya iman. Seperti itu. Jadi Rasul mengatakan kesempurnaan iman kita itu tidak akan sampai pada tingkatnya sebelum yang menjadi hawa itu adalah hawa itu keinginan. Hawa yahwi itu bahasa Arab. Hawa yahwi
hawan artinya menginginkan. Jadi hawa nafsu artinya keinginan nafsu. Hawa syariat artinya keinginan syariat. Iman kita tidak akan sempurna sebelum yang menjadi keinginan kita adalah apa yang diinginkan syariat. Kalau yang jadi keinginan kita adalah apa yang diinginkan nafsu, itu adalah ciri lemahnya iman. Bisa difahami ya? Al-akhir wa ba'da hadza boleh pulang. Ya, seperti itu. Ini kan padahal i'tikaf ini kan nggak ada yang nyuruh kan, keinginan pribadi kan, atau diwajibkan? Nggak ada kan? Diwajibkan sama suami mungkin yang sudah nikah, ya seperti itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya bna Adam. Ini hadis terakhir tentang kasih sayang Allah. Wahai manusia, innaka ma da'autani wa rajautani. Selama kamu berdoa dan selama hatimu penuh pengharapan. Ingat ya, ada dua. Doa, pengharapan. Doa, rasa takut. Karena rajautani itu bisa dimaknai harapan, bisa dimaknai takut sama Allah. Intinya dua itu ada. Wahai manusia, selama kamu terus berdoa, kamu yakin padaku, kamu meminta kepadaku, kamu pasrah kepadaku, dan di sela-sela pasrah dan doa dan yakin itu ada rasa pengharapan dan rasa takut kepadaku, ghafartu laka makana minka wala ubali. Saya akan maafkan dosamu berapapun itu dan saya nggak peduli. Kalau dosamu seisi bumi, saya kasih seisi bumi maaf. Kalau dosamu seisi langit, saya kasih seisi langit maaf. Dengan catatan, kamu berdoa dan kamu rojautani dan kamu da'autani. Da'autani memiliki makna doa, yakin, tawakal, pasrah, minta. Rojautani memiliki makna berharap dan takut. Selama kita berdoa, yakin, pasrah, minta, ada rasa takut dan harapan yang kuat kepada Allah, seberapapun dosanya akan Allah maafkan. Ini. Jadi hadis ini Imam Nawawi tutup dengan hadis ini agar kita tidak berputus asa dari rahmat Allah, tidak berputus asa dari Ramadan yang hanya 1-2 hari ini, walaupun kita di hari-hari yang lalu itu kita merasa kurang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Itu apa itu? Pertanyaan. Coba mana? Kok ada pertanyaan di akhir ini? Ada apa ini? Jangan-jangan banyak lagi. Wih. Oh, ini pertanyaan apa nih? Warisan? Oke, nggak apa-apa kita baca ya. Nanti kalau belum saya jawab di sini karena butuh ngitung-ngitung, SMS istri saya saja ya. Nanti saya jawab insya Allah. Ustadz, saya izin bertanya, bapak ibu saya pernah membeli tanah dari simbah saya. Saat ini tanahnya sudah didirikan rumah dan surat tanah sudah atas nama orang tua saya. Namun suatu ketika simbah saya mengatakan bahwa tanah yang separuhnya, jadi simbah ini orang tua ya, orang tua, mengatakan bahwa tanah yang separuhnya ingin diambil kembali untuk diberikan kepada tante saya atas hasutannya. Pada waktu itu ortu saya bersama saudara-saudara dan simbah membeli tanah yang kemudian dibagi menjadi 5 seperti di dinah berikut. Anak kedua, anak ke-1, anak ke-4 simbah punya tante, sudah dibayar tunai. Ini tanah yang ini bukan tanah yang ortu ya, tanah ini atau gimana ya, saya baca dulu. Namun lagi-lagi tante saya menghasut untuk mengubah dinah menjadi
anak 1, anak 2, anak 4, kemudian punya tante Simbah dengan alasan ingin dibangun rumah yang sebelah utara saja. Dan karena Simbah saya condong kepada tante saya, tante itu kan saudara ya, saudaranya orang tua ya, akhirnya mereka mengambil tanah bagian ibu saya, sehingga tanah yang awalnya dibeli berlima hanya dibagi berempat. Tante hilang, Simbah, sehingga ibu saya terpaksa kehilangan tanahnya untuk menebus tanah yang didirikan rumah. Toib, ini yang ada apa ya? Kalau saya bertanya dijawab nggak ini kira-kira? Tanah yang dibeli kedua ini itu dengan uang bersama, uang bersama ya. Kalau yang pertama itu kan tanah Simbah, tanah orang tua. Orang tua itu memang secara hukum ketika meminta lagi itu boleh. Tapi misalkan kan itu udah tanah, udah didirikan rumah. Rumah itu kan sudah ada bangunan, dan bangunannya itu kan bukan dari orang tua. Lah maka orang tua minta tanahnya boleh, tapi dia harus mengganti biaya rumah. Itu karena rumahnya bukan pemberian. Ini secara fikih, fikih itu kan kalau nanti kita ikhlas, kita rela, itu bagus banget, tapi itu pembahasan tasawuf, tazkiyah. Tapi kita bahas secara fikih dulu. Fikih itu pengennya pasti, ini haknya ini haknya ini nggak mendolimi ini nggak mendolimi ini, itu fikih ya. Tapi soal nanti nggak apa-apa lah, damai, nah itu nanti tasawuf. Nah kita bahas fikih dulu. Orang tua ngasih ke saya tanah, selama tanah ini belum saya jual, terus saya beli lagi, masih di tangan saya, dia boleh meminta. Gimana? Oh, orang tua membeli. Itu yang pertama itu, yang dibangun rumah. Membeli dari Simbah. Lah kalau membeli ya beda. Kalau membeli ya nggak boleh diminta. Ya, walaupun membeli ke orang tua, nggak boleh diminta. Saya beli tanah ke orang tua, ya milik saya. Berbeda kalau orang tua memberi tanah ke saya, orang tua boleh meminta. Tapi kalau membeli tidak boleh. Oh ya, membeli tanah. Saya bacanya memberi tadi. Cuma beda R ya. Namanya puasa, kagak ada fata morgana. Jadi tidak boleh membeli tanah, tidak boleh diminta lagi walaupun orang tua, itu nggak boleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang membeli tanah bareng, kemudian akhirnya mereka mengambil tanah bagian ibu, ini juga tidak boleh. Jadi kalau udah soal membeli hak adami itu tidak boleh. Maka secara fikih dalilnya ini namanya adalah ghasab ya. Man akhadha shibron dzulman tawaqahu wa ta'ala bisab'i aradin. Barang siapa mengambil sesengkal tanah saja secara haram, maka Allah akan mengalungi dia dengan bumi 7 lapis di hari kiamat. Jadi ini tidak boleh. Ya. Tapi nanti tetap saya sarankan dalam memberitahukan ke orang tua dengan sebijak mungkin, tapi dikasih tahu hukum ini. Ya. Nah, terus di akhir ada pertanyaan, apakah orang tua saya akan mendapatkan pahala yang besar karena merelakan tanah? Jelas kalau besar sekali ya. Kalau ikhlas itu jelas besar sekali. Tapi gini, kalau tidak kuat untuk rela, karena nggak semua orang kuat untuk rela, yang nanti ketidakkuatan untuk rela, hatinya itu nggak kuat, nanti akan timbul dendam. Ini lebih
Karena ini tanah ini kalau kita minta itu halal, karena miliknya. Nah, kalau dia kuat rela untuk mengikhlaskan, itu yang afdol. Tapi kalau tidak kuat untuk rela, karena ketidakrelaan akan menyakiti hati dia, sedih, stres, macam-macam lah, lebih baik diminta. Ada 2 sahabat datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin menginfakkan seluruh hartanya. Kata Rasulullah, silahkan. Siapa itu? Abu Bakar. Kata Rasulullah, silahkan. Karena Rasul tahu Abu Bakar kalau menginfakkan seluruh hartanya, anaknya, cucunya, istrinya kuat. Kuat. Dan Abu Bakar juga tidak sambat. Maka kata Rasulullah, disilahkan. Ada sahabat yang lain, Rasulullah, saya ingin menginfakkan seluruh harta saya, jangan sisakan sekian untuk istrimu. Kenapa? Karena Rasul tahu orang yang kedua ini kalau menginfakkan seluruh hartanya tanpa tersisa, istrinya akan marah-marah, dia gak kuat dimarahi, dia akan sambat, anaknya gak kuat. Maka Rasul mengatakan jangan. Dalam kejadian ini juga sama. Rela itu bagus jika rela itu tidak menyebabkan maksiat yang lebih besar atau madharat yang lebih besar. Tidak wajib tapi, karena ini miliknya orang tua. Nah, insya Allah itu ya yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk semua yang hadir di sini, saya pernah membaca Arba'in Nawawi ini dari banyak guru saya ya, dari Syekh Musaid, itu seorang ulama sepuh di Sudan ya, umurnya mungkin sekarang hampir 80, dari Syekh Dr. Muhammad Abdullah Muhyiddin beberapa kali, dari Syekh Profesor Amin Al-Hajj, itu ketua ulama Sudan, dari Ustadz Mahir, itu dari ulama dari Suriah, Ustadz muda lah, dai dari Suriah, banyak dari beberapa ulama. Kami pernah mengkaji kitab ini dengan sanad yang bersambung sampai Imam Nawawi. Semua yang hadir di sini sudah punya sanad yang bersambung, kami ijazahkan. Soal yang hadir ada yang masih kecil, yang masih yang bukan ustadzah, yang bukan ustadz, ini menjadi keberkahan tersendiri, bisa diajarkan ke suaminya, ke anaknya, ke cucunya. Ya. Adat para guru kami itu ketika punya anak walaupun masih kecil itu diajak ke majelis-majelis yang di sana diberikan sanad atau ijazah yang nyambung sampai ke Rasulullah. Biar apa? Biar mendapat keberkahan ilmu tersebut. Ya, jadi seperti itu. Yang wajib adalah mengamalkan, yang wajib adalah paham, tapi adanya ketersambungan silsilah ilmu itu sunnah dan itu merupakan ciri khas kaum muslimin. Ya, itu dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, semoga Allah memberikan rezeki kita amal, semoga Allah memberikan rezeki kita puasa yang diterima. Jangan lupa saling mendoakan, wabil khusus ke orang tua kita, kakek kita, nenek kita, anak kita, ahlul bait kita, dan juga semua yang berjasa di dalam hidup kita. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridwal inayah. Nasrun minallah fatun qarib. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.